Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ya. Nanti yang tidak ikut akan ada rekaman pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran basic 1. Ini ada al-yaumul awal. Al-yaum itu artinya hari. Al-awal itu artinya pertama. Jadi al-yaumul awal, hari pertama. Kita akan membahas mengenai at-ta'aruf wa tahiyyah. At-ta'aruf bermakna perkenalan, wa tahiyyah bermakna salam. Jadi untuk pertemuan pertama ini pembelajarannya fokus pada bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab dan juga bagaimana cara memberikan salam penyambutan. Selanjutnya, di sini ada at-ta'aruf. Yang pertama kita akan belajar perkenalan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada al-hadafu. Al-hadafu itu artinya tujuan. Maksudnya tujuan ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yaitu istita'u ta'rifin nafsi wa ghairihi. Istita'un bermakna kemampuan. Istita'un artinya kemampuan. Ta'rifin artinya memperkenalkan. Ta'rifi artinya memperkenalkan. An-nafsi artinya diri, memperkenalkan diri. Wa ghairihi itu artinya orang lain. Wa artinya dan, ghairihi artinya orang lain. Istita'u ta'rifin nafsi wa ghairihi, kemampuan memperkenalkan diri sendiri dan juga orang lain. Yang pertama ada ta'rifun nafsi. Ta'rifun nafsi itu artinya memperkenalkan diri. Jadi yang pertama ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada 4 kotak. Jadi 4 kotak ini adalah salah satu contoh, entah itu percakapan maupun pertanyaan yang bisa ditanyakan ketika berkenalan dengan seseorang. Yang pertama, kotak yang pertama ada at-tarhib. At-tarhib itu artinya penyambutan. Jadi dalam kotak yang pertama ini adalah salah satu contoh kosakata bahasa Arab mengenai bagaimana cara menyambut orang lain dan juga bagaimana cara menjawab sambutan tadi. Pertama ada at-tarhib bermakna penyambutan. Di sini ada as-su'al sama al-jawab. As-su'al artinya pertanyaan atau bisa juga digunakan untuk ketika menyambut orang lain. Kemudian kalau al-jawab ini jawabannya. Jadi kalau ada yang menyambut kita dengan bahasa Arab, kemudian bagaimana menjawabnya. Di sini ada 3 contoh kosakata mengenai cara menyambut seseorang. Yang pertama ada ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Jadi misalnya kalau ketemu teman lama atau ketemu keluarga yang udah lama nggak ketemu, misalnya bisa pakai ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Dan kalau ada yang bilang ahlan wa sahlan, maka jawabannya ahlan bik. 16. Ahlan bik artinya selamat juga atas kamu. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Kemudian jawabannya bisa pakai ahlan bik. Ahlan bik artinya selamat juga atas kamu. Kemudian contoh kata penyambutan yang kedua ada ahlan wa marhaban.
Jadi ketiganya ini dari segi makna, dari segi artinya itu sama saja, sama-sama digunakan untuk menyambut seseorang, dan tidak ada ketentuan kira-kira yang ahlan wa sahlan ini untuk siapa atau yang ahlan wa marhaban untuk siapa. Jadi ketiga-tiganya ini sama saja, bisa digunakan salah satunya. Ahlan wa marhaban artinya juga selamat datang. Kalau ada yang bilang ahlan wa marhaban, jawabannya ahlan bikum. Ahlan bikum artinya selamat juga. Kalau tadi ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bik. Kalau ahlan wa marhaban, jawabannya ahlan bikum. Dan yang terakhir ini ada marhaban. Oh ya, untuk menanyakan kabar setelah ini ya, akan kita bahas, jadi bertahap dulu. Ini ada marhaban. Marhaban juga artinya selamat datang. Tapi kalau misalnya ada yang bilang marhaban, maka jawabannya marhaban juga. Jadi selamat datang, kemudian dijawab marhaban, selamat juga. Saya ulangi, kalau ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bik. Kalau ahlan wa marhaban, jawabannya ahlan bikum. Kalau pertanyaannya marhaban, maka jawabannya marhaban. Ini tadi untuk cara menyambut seseorang. Kemudian yang kedua, kotak yang kedua ada al-asma. Al-asma itu artinya nama. Kalau tadi udah dicontohkan bagaimana cara menyambut seseorang dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menanyakan nama. Menanyakan nama orang lain menggunakan bahasa Arab, serta bagaimana cara menjawabnya. Sama seperti yang di pertama tadi, ada as-su'al, ada al-jawab. As-su'al artinya pertanyaan, kemudian al-jawab artinya jawabannya. Ini ada beberapa model cara untuk menanyakan nama. Yang pertama ada mas muka, atau kalau nanyanya ke perempuan, harokat terakhirnya jadi kasroh. Jadinya mas muki. Mas muka atau mas muki artinya siapa nama kamu. Mas muka atau mas muki artinya siapa nama kamu. Kemudian kalau ada yang bertanya mas muka atau mas muki, maka jawabannya diawali dengan ismi. Ismi Fatimah misalnya, nama saya Fatimah. Jadi setelah namanya ini, setelah ismi ini bisa langsung menyebutkan nama kita siapa. Misalnya ismi Fatimah atau ismi Aisyah. Mas muka atau mas muki, ismi Muhammad atau ismi Fatimah. Nama saya Muhammad atau nama saya Fatimah. Kemudian yang kedua ada lagi mas mukal kamil. Mas mukal kamil atau kalau ke perempuan mas mukil kamil. Bedanya dengan yang atas tadi, kalau mas mukal kamil digunakan untuk menanyakan nama lengkap. Jadi al-kamil ini artinya lengkap atau keseluruhan. Mas mukal kamil, siapa nama lengkapmu? Ismil kamil, misalnya nama lengkap saya Muhammad Ibrahim. Nama lengkapku Muhammad Ibrahim. Maka yang atas tadi, kalau nanyanya ke perempuan, tinggal ganti jadi Mas Mukil Kamil. Dan jawabannya sama saja, sama-sama diawali dengan Ismil Kamil, nama lengkapku. Jadi kalau yang pertama tadi Mas Muka atau Mas Muki, ini jawabannya bebas. Bisa dijawab dengan nama lengkap atau bisa dijawab juga dengan nama panggilan. Tapi kalau pertanyaannya Mas Mukal Kamil, maka harus dijawab dengan nama lengkap. Mas Mukal Kamil, siapa nama lengkapmu? Kemudian yang ketiga ada Mas Mukal Munada. Yang ketiga ini kebalikannya dari yang kedua. Kalau Mas Mukal Kamil digunakan untuk menanyakan nama lengkap, tapi kalau Mas Mukal Munada digunakan untuk menanyakan panggilan. Atau bisa juga kalau perempuan, Mas Mukil Munada, siapa nama panggilanmu?
Jadi diingat-ingat kalau al-kamil ini artinya lengkap, tapi kalau al-munada digunakan untuk menanyakan panggilan. Mas mukal munada, siapa nama panggilanmu? Ismil munada misalnya Aisyah. Nama panggilan saya Aisyah. Jadi kalau yang ismil kamil dijawab dengan nama lengkap, tapi kalau ismil munada dijawab dengan nama panggilan. Lalu yang terakhir ada masmuk ya akhi atau masmuk ya ukhti. Ini sama saja dengan yang pertama ya. Tapi bedanya kalau yang masmuk ya akhi, ini di belakangnya ini ditambah ya akhi atau ya ukhti. Masmuk ya akhi, siapa namamu wahai saudaraku? Atau masmuk ya ukhti, siapa namamu wahai saudariku? Jawabannya bisa diawali dengan ismi, namaku. Misalnya ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Kalau masmuk digunakan untuk menanyakan nama, bebas mau dijawab nama lengkap atau nama panggilan. Kalau masmukal kamil digunakan untuk menanyakan nama lengkap. Kalau masmukal munada digunakan untuk menanyakan nama panggilan. Kemudian kalau masmuk ya akhi atau masmuk ya ukhti, ini sama saja dengan yang atas. Kalau tadi yang awal kita udah belajar bagaimana cara menyambut seseorang dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanyakan nama orang lain dalam bahasa Arab. Yang ketiga ada al-ahwal. Al-ahwal itu artinya kondisi atau kabar. Ketiga ini baru bagaimana cara menanyakan kabar dan bagaimana cara menjawabnya. Ini ada as-su'al, pertanyaannya, dan ada al-jawab. Ini ada jawabannya. Kaifa haluka? Atau kalau nanyanya ke perempuan, kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah saya baik. Hal anta bisyiha? Atau kalau ke perempuan juga bisa diganti jadi hal anti bisyiha? Apakah kamu dalam keadaan sehat? Bi khair walhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Yang terakhir, hal anta fisyiha atau hal anti fisyiha. Ini kalau dari segi terjemahannya, antara yang hal anta bisyiha dengan hal anta fisyiha ini sama saja. Artinya sama-sama, apakah kamu dalam keadaan sehat? Kemudian jawabannya, ana bi khair. Saya baik. Walhamdulillah dan alhamdulillah bitamami syifai warahmah. Bitamam artinya dengan sempurnanya. Bitamam artinya dengan sempurnanya. Asyifa bisa diartikan kesembuhan atau kesehatan. Bitamami syifa dengan sempurnanya kesembuhan atau dengan sempurnanya kesehatan. Warahmah dan rohmah atau kasih sayang. Jadi kalau untuk menanyakan kabar bisa salah satu dari tiga ini. Bisa pakai kaifa haluka atau kaifa haluki. Bisa pakai hal anta bisyiha atau bisa juga hal anti bisyiha. Tapi untuk jawabannya ini bebas mau pakai yang alhamdulillah bi khair atau bi khair walhamdulillah atau yang versi panjangnya ana bi khair walhamdulillah bitamami syifa'i warahmah. Jadi ini untuk variasi bagaimana cara menanyakan kabar kepada orang lain dalam bahasa Arab. Kalau yang pertama tadi udah membahas at-tarhib atau penyambutan, yang kedua ada al-asma, membahas cara menanyakan nama, dan yang ketiga ada al-ahwal, cara menanyakan kabar atau kondisi seseorang. Dan yang terakhir ada asakan. Asakan ini artinya tempat tinggal. Kalau tadi udah menanyakan namanya siapa, kemudian nanyain kabarnya. Yang terakhir ada bagaimana cara menanyakan tempat tinggal seseorang. Sini juga ada 3 model pertanyaan. Ada as-su'al, pertanyaannya, dan al-jawab, jawabannya.
Yang pertama ada min aina anta. Min aina anta artinya dari mana kamu? Atau kalau nanyanya ke perempuan berarti jadinya min aina anti. Dari mana kamu? Kemudian untuk jawabannya bisa diawali ana min Jogja misalnya. Saya dari Jogja. Jadi setelah kata min ini bisa menyebutkan nama kota atau nama daerahnya. Min aina anta atau min aina anti. Ana min Jogja. Saya dari Jogja. Kemudian untuk contoh pertanyaan mengenai tempat tinggal yang kedua, ada min aina jita, atau kalau nanyanya ke perempuan, jadinya min aina jiti, dari mana kamu datang? Jitu min Surabaya misalnya. Saya datang dari Surabaya. Jadi kalau dua-duanya ini sama saja ya, antara min aina anta, min aina jita, ini bisa digunakan untuk menanyakan asal daerah seseorang. Karena kan kadang ada orang yang berasal dari Medan misalnya, tapi sekarang tinggalnya di Surabaya. Tapi kalau untuk menanyakan asal, bisa pakai min aina anta atau min aina jita. Dan yang terakhir ada aina taskunu. Aina taskunu artinya di mana kamu tinggal. Tapi kalau nanyanya ke perempuan, jadinya aina taskunina, di mana kamu tinggal. Taskunu fi Malang. Saya tinggal di Malang. Jadi kalau yang min aina anta sama min aina ji'ta digunakan untuk menanyakan asal seseorang. Tapi kalau aina taskunu digunakan untuk menanyakan domisilinya sekarang atau tempat tinggalnya sekarang. Tadi yang pertama udah membahas cara menyambut seseorang dan jawabannya. Kemudian yang kedua ada cara menanyakan nama dan jawabannya. Kemudian yang ketiga cara menanyakan kabar. Dan yang terakhir ada cara menanyakan tempat tinggal. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Bu, Ya, kalau ini silakan. ada recordingnya nggak? Recordingnya ada Iya, nggak? Biar ada. ingat. Ada. Tiap Nanti dikasih linknya ya? pertemuan, Kasih linknya. iya. Tiap pertemuan Dikasih linknya ada ya? rekamannya. Iya, Kasih linknya ada ya? Oh, makasih iya ya. ada link. Nah, Biar ingat. sama-sama. Ya, makasih. Iya. Jadi setiap pertemuan itu memang ada rekamannya dan juga ada tugas harian. Jadi setelah kita membahas mengenai at-ta'aruf wa tahiyyah, ini nanti ada pertanyaan dalam bentuk Google Form. Jadi mengisi formulir dan pertanyaannya ya seputar pembahasan hari ini. Cara membedakan untuk cewek atau cowok. Nah, kalau cewek atau cowok, kalau dalam konteks menanyakan nama, itu kalau cowok harokatnya, kafnya ini jadi fathah, masmuka. Tapi kalau untuk cewek jadinya masmuki. Oh, Mas Muki. Jadi harokatnya saja yang diganti. Kalau masmuka untuk laki-laki, kalau masmuki untuk perempuan. Nanya Ukti, Nah, silakan. ada aplikasi nggak untuk terjemahan ya? Jadi misalnya ini kan karena saya lihat modulnya kan semua bahasa Arab semua ya, jadi nggak ada. Oh, iya. Jadi Nanti biar membantu, di mempermudah juga kalau nyari. di halaman terakhir itu sebenarnya ada beberapa bahasa Arab mengenai kosakata hari ini, sama ada terjemahnya. Tapi kadang ini memang nggak semua kosakata ada di sini. Nanti bisa saya kirim untuk contoh aplikasi yang bisa dipakai untuk nyari arti mufrodat ataupun nyari bahasa Ya. Indonesia. Ya. Ada ya di aplikasinya ada namanya ya, Ukti Ada. ya? Ada Ya, ya. ada. Jadi kalau yang aina taskunu, kalau aina taskunu itu untuk bertanya ke laki-laki, tapi kalau ke perempuan jadinya aina taskunina. Ada taskunu, ada taskunina. Kalau taskunu untuk menanyakan di mana kamu tinggal kepada laki-laki, dan kalau untuk aina taskunina untuk menanyakan di mana kamu tinggal ke perempuan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Tafadhol, silakan. Iya. Untuk tingkatan pertanyaan kepada, kalau kita kan ada yang kromo, terus ada yang Iya.
tingkatan kesopanannya itu seperti apa kalau di Oh ya, dalam kalau dalam bahasa Nah, Arab Kak, itu sebenarnya nggak ada tingkatan bahasa. sempat ditanyakan soal misalkan perempuan atau laki-laki. Ketika nanti di kalimat itu hurufnya huruf gundul gitu Kak, nggak ada harokatnya. Nah itu Mas Muka sama Mas Muki itu kita membacanya dari mana gitu Oh ya. Kalau bedakannya. misalnya ada contoh percakapannya, itu biasanya kan ada jawabannya juga. Jadi dari namanya itu bisa ketahuan itu laki-laki atau perempuan. Jadi biasanya kalau untuk contoh percakapan, apalagi masih di basic 1 ini, insya Allah semuanya masih ada harokatnya. Dan nanti di akhir juga ada praktek perkenalan menggunakan bahasa Arab. Saya sengaja tadi nggak perkenalan di awal karena sekalian nanti saya contohkan, kemudian praktek dari kalian satu persatu mencoba memperkenalkan diri juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang jawaban pertama tadi mau diulang nggak? Yang mana? Soal kromonya Oh, tingkatan iya. Kalau sopannya. dalam bahasa Arab itu nggak ada tingkatan sopan atau enggaknya. Jadi mau kita nanyanya ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda, itu bisa pakai Mas Muka atau Mas Muki. Tapi kadang karena pengaruh dari Indonesia juga, kadang itu diganti jadi, tapi bukan dalam konteks nama ya, biasanya yang diganti yang terakhirnya itu, tapi biasanya dalam konteks menanyakan kabar. Kalau nama itu tetap pakai Mas Muka atau Mas Muki, tapi kalau kabar itu kadang ada yang pakai versi sopannya pakai kaifa halukum. Tapi kalau nama itu nggak ada yang pakai Mas Mukum. Jadi kalau nama itu semuanya pakai Mas Muka atau Mas Muki. Tapi baru kalau untuk kabar itu bisa pakai kaifa halukum. Kaifa halukum itu artinya kalau diterjemah itu bagaimana kabar kalian. Tapi kadang bisa dipakai juga kepada orang yang lebih tua. Kalau misalnya nanya kabar kepada orang yang lebih tua, itu kadang ada yang pakai kaifa halukum. Terus sebenarnya nggak apa-apa kalau mau pakai kaifa haluka atau kaifa haluki, itu juga sopan-sopan aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena setelah ini kita membahas mengenai bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Kalau yang awal ini cara memperkenalkan diri sendiri. Nah, kan di sini ada Mas Mukal Kamili, terus jawabannya Ismil Kamilu. Kamilu itu berarti tetap Ismil Kamilu. Ismil Kamil itu artinya nama lengkap saya. Lu-nya itu saya gitu. Ya, jadi Al-Kamil itu artinya nama lengkap. Ismi kan artinya nama saya, Al-Kamil artinya lengkap. Kalau Al-Munada artinya panggilan. Ismil Munada, nama panggilan saya. Ya. Tapi waktu di pertanyaan kan di sini Mas Mukal Kamil. Terus jawabannya Ismil Kamil. Tapi jawabannya Ismil Kamilu ya? Ismil Kamilu, nama lengkap saya. Oh iya. Ya terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nanya Ukti. Ya. Nah, tafadhol. Untuk kalau percakapan Arab itu selalu di kalimat terakhir tuh dimatiin enggak ya? Apa harus disebut? Jadi contohnya kalau Masmuk gitu atau Masmuka atau Masmuk gitu ya? Kalau praktek berbicara itu sebenarnya dibaca sukun aja nggak apa-apa. Jadi bisa pakai Masmuk kalau misalnya lagi praktek ngomong sama temennya atau sama orang lain pakai bahasa Arab, pakai Masmuk aja udah cukup. Tapi kalau misalnya konteksnya itu membaca, kalau masih latihan membaca itu harus dibaca semua harokatnya. Tapi kalau cuma buat praktek berbicara aja nggak harus dibaca semua harokat yang akhir. Masmuk itu apa, bisa ulang lagi mesti? Masmuk itu artinya siapa nama kamu. Itu panggil pendek apa siapa nama kamu itu panggil? Kalau yang Mas Mukal Kamil, siapa nama lengkapmu. Kalau Mas Mukal Munada, siapa nama
panggilanmu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan mengenai ta'riful ghairi. Ini untuk al-hadafunya atau tujuannya sama dengan yang di depan tadi. Tapi kalau yang di depan tadi ta'rifun nafsi artinya memperkenalkan diri. Kalau ta'riful ghairi artinya memperkenalkan orang lain. Jadi ini misalnya kalau ada 3 orang, kalau misalnya saya ketemu teman saya lagi jalan sama orang yang nggak saya kenal. Kemudian untuk cara minta diperkenalkan kepada teman saya tadi, ini ada beberapa contohnya. Yang atas ini adalah bagaimana cara minta dikenalin atau minta diperkenalkan. Arif artinya perkenalkanlah. Ini harusnya ada huruf fa ya. Jadi arif nih, bukan arini. Ini harusnya arif nih. Jadi kalau arif artinya perkenalkanlah. Tapi kalau arif nih artinya perkenalkanlah kepadaku. Kalau huwa itu untuk minta dikelilingnya ke teman laki-laki. Jadi huwa itu artinya dia laki-laki. Dia artinya dia perempuan. Saya contohkan misalnya saya bertemu dengan teman saya namanya Ahmad. Ahmad ini lagi jalan sama cowok misalnya, lagi keluar sama cowok. Saya nggak kenal sama temannya Ahmad ini. Nah, kemudian cara saya minta perkenalkan kepada Ahmad yaitu Arif huwa ya Ahmad, perkenalkanlah dia wahai Ahmad, atau Arifni huwa ya Ahmad, perkenalkanlah aku kepada dia ya Ahmad. Jadi setelah kata huwa ini diisi nama teman kita tadi. Ini tadi saya contohkan, ini konteksnya ada 3 orang. Misalnya saya melihat Ahmad lagi sama cowok. Nah, cowok ini saya nggak kenal siapa. Nah, cara saya minta kenalkan sama cowok ini ke Ahmad adalah dengan Arif huwa ya Ahmad, perkenalkanlah dia ya Ahmad. Atau Arifni huwa ya Ahmad, perkenalkanlah aku pada dia ya Ahmad. Atau kalau misalnya konteksnya itu minta dikenalinya ke perempuan, belakangnya tinggal diganti jadi hiya. Jadi kalau huwa itu untuk minta dikenalkan ke dia laki-laki, kalau hiya digunakan untuk minta dikenalkan ke dia perempuan. Jadi kalau tadi yang pertama contohnya Ahmad, kalau yang kedua ini misalnya contohnya saya ketemu sama Zainab. Zainab ini lagi jalan sama orang dan saya nggak kenal orang ini siapa. Kemudian saya minta kenalinya dengan bilang, Arif hiya ya Zainab, perkenalkanlah dia wahai Zainab. Atau Arifni hiya ya Zainab, perkenalkanlah aku ke dia wahai Zainab. Jadi yang atas ini, Arif atau Arifni, ini digunakan untuk minta dikenalkan ke orang lain. Kalau mintanya ke teman cowok berarti pakainya huwa, kalau mintanya ke laki-laki berarti pakai huwa atau dia laki-laki. Kalau mintanya ke teman cewek berarti pakainya hiya. Hiya artinya dia perempuan. Iya. Oh iya. Untuk yang bawah ini, keempat ini adalah contoh jawabannya. Contoh jawaban yang bisa dipakai sama Ahmad sama Zainab tadi. Misalnya saya bilang ke Ahmad tadi, Arif huwa ya Ahmad. Arif. Perkenalkanlah dia wahai Ahmad. Kemudian Ahmad bisa menjawab dengan hada akhi ismuhu Ismail misalnya. Hada artinya ini, akhi artinya saudaraku. Hada akhi, ini saudaraku, ismuhu Ismail. Namanya Ismail. Jadi kalau yang hada akhi, ini kalau misalnya ternyata si Ahmad tadi lagi sama saudara laki-lakinya. Jadi si Ahmad bisa menjawab dengan hada akhi ismuhu Ismail. Ini saudaraku namanya Ismail. Atau kalau ternyata Ahmad tadi lagi jalan sama saudarinya, sama saudara perempuannya, bisa jawab pakai hadihi ukhti ismuha Salma misalnya. Ini saudariku namanya Salma. Jadi kalau yang hada akhi digunakan untuk menjawab kalau misalnya dia tadi lagi sama saudara laki-lakinya,
Tapi kalau yang hadihi ukhti digunakan kalau misalnya si Ahmad tadi lagi sama saudarinya. Kemudian selain saudara sama saudari, ada lagi yang ketiga sama empat. Hada sodiki ismuhu Muhammad. Ini teman laki-lakiku. Jadi sodiki itu artinya teman laki-lakiku. Ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Jadi kalau ternyata misalnya si Ahmad tadi lagi sama teman laki-lakinya, dia bisa menjawab dengan hada sodiki ismuhu Muhammad. Ini teman laki-lakiku namanya Muhammad. Atau kalau ternyata lagi sama teman perempuan, bisa pakai hadihi sodikoti ismuha misalnya Maryam. Hadihi sodikoti, ini teman perempuanku. Ismuha namanya Maryam. Jadi kalau sodiki itu artinya untuk teman laki-laki, tapi kalau sodikoti itu untuk teman perempuan. Akhi untuk saudara laki-laki, kalau ukti itu untuk saudara perempuan. Jadi itu aja bedanya, bisa pakai jawaban yang hada akhi atau hada sodiki, atau bisa juga hadihi ukti atau hadihi sodikoti. Jadi setelah titik-titik ini bisa diisi nama orangnya aja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Karena setelah ini Ada kita bisa praktek perkenalan. Naam, tafadhol. Silakan. bisa ulang tadi yang tadi ada Oh apa ya. ada itu apa Kalau saudari itu yang ya? hadaha akhi, kalau hada akhi untuk saudara laki-laki, kalau hadihi ukhti untuk saudari perempuan, Oh kalau ya, hada sodiki untuk teman laki-laki, sodiki. kalau hadihi sodikoti untuk teman Sodikoti. perempuan. Oh, apa teman ya, teman perempuan ya. Ya, teman, kalau yang sodiki teman laki-laki, kalau sodikoti teman perempuan. Sodikoti. Nah, sodikoti teman perempuan. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ta'riful ghairi atau memperkenalkan orang lain sebelum kita lanjut ke praktek perkenalan menggunakan bahasa Arab? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang terakhir ini ada at-tatbiq. At-tatbiq itu artinya praktek. Ya, di sini ada contoh teks cara memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Jadi saya contohkan dulu, kemudian nanti dari kalian bisa satu-satu mencoba memperkenalkan diri juga. Assalamualaikum. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismahuli artinya perkenalkanlah kepadaku. Jadi ismahu artinya perkenalkanlah, li artinya kepadaku. Ismahuli, perkenalkanlah kepadaku, atau izinkanlah aku, an u'arifa nafsi, untuk memperkenalkan diri saya. Ismahuli an u'arifa nafsi, izinkanlah pada saya untuk memperkenalkan diri saya. Ismil Kamil, nama lengkap saya Fahima Al-Ulumi. Ismi Nidai, Fahima, nama panggilan saya Fahima. Kalian bisa manggil saya Kak Fahima, Ukti Fahima, atau Ustadzah Fahima juga boleh, bebas. Jadi kalau yang Ismil Kamil, jadi artinya nama lengkap saya. Kalau Ismi Nidai, nama panggilan saya. Ana min Palembang, saya dari Palembang. Sakantu fi Malang, saya tinggalnya di Malang. Jadi kalau ana min, ini bisa diisi dengan asal daerahnya, karena kan kadang ada orang misalnya antara tempat lahirnya sama tempat tinggalnya sekarang itu berbeda. Jadi kalau yang ana min, ini bisa diisi asal daerahnya, dan kalau sakantu fi ini diisi tempat tinggalnya sekarang. Bisa nyebutin kota, provinsi, atau nama daerahnya juga boleh. Di ana min Palembang, saya dari Palembang. Sakantu fi Malang, tapi saya tinggalnya di Malang. Wal'al, dan sekarang, ana uhibbu, ana artinya saya,
Uhibbu artinya menyukai. Wal'an ana uhibbu, dan sekarang saya menyukai an ata'allamal lughatal arabiyyata, untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi an bisa diartikan untuk, ata'allama artinya mempelajari, al-lughatal arabiyyata artinya bahasa Arab. Wal'an ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyyata, dan sekarang saya menyukai untuk mempelajari bahasa Arab, lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadisi. Lifahmi artinya untuk memahami, ma'ani artinya makna-makna, Al-Quran dan hadis. Wal'an ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyyata lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadisi. Dan sekarang saya menyukai mempelajari bahasa Arab untuk memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai prakteknya, atau ada yang mau duluan? Nanya Uhti ya. Tafadhol, ya. Ini kalau untuk percakapan panjang pendek harkat, terus itu hukum apa yang baca Quran itu dipraktekin nggak? Jadi kayak ini contoh, Oh ya, kayak ba itu ngaji kan ya. kol-kolah, jadi Oh ya. uhibbu atau Oh ya. nun mati menghadapi ta ifa, nggak gitu ya? Enggak. Kalau dalam bahasa Arab, kalau baca teks bahasa Arab biasa itu nggak perlu memperhatikan ikhfa, kol-kola itu nggak perlu. Yang penting panjang pendeknya benar. Beda sama baca Oh, kalau panjang Al-Quran. pendek harus ya? Iya. Karena Oh, kadang dalam bahasa Arab itu dia udah beda panjang pendeknya, beda lagi artinya. Ini ada lagi. Ini al-an. Al-an, wal-an artinya dan sekarang. Jadi Dan al-an itu sekarang. artinya sekarang. Oh, dan sekarang. Dan sekarang apa? Ana uhibbu an uhibbu. ata'allamal lughatal arabiyyata. Saya menyukai mempelajari bahasa Arab, lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadis, untuk memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Ada lagi sebelum kita mulai praktek? Ini udah ada yang raise hand. Afan, mau tanya. Nah, tafadhol. Silakan. Ini yang kita pelajari ini Arab yang fusah ya? Iya, yang fusha. Oke. Jazakallahu khairan. Iya, Ada lagi sebelum kita mulai praktek? Kalau nggak ada, kita mulai prakteknya ya. Dimulai dari Kisha. Kisha, tafadholi, silakan. Ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismil kamil Kisha Atirah. Ismi nidai Kisha. Ana min Maluku. Sakangtu fi Bekasi. Wal'an ana uhibbu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Mumtaz. Syukron jazilan, Kisha. Yang lain atau mau saya pilih aja? Marlina, tafadholi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismauli an arifa nafsi. Ismil kamil Marlina. Ismi nidain Lina. Ana min Jakarta sakantu fi Jakarta. Gimana Ustaz? Oh ya, nggak apa-apa kalau sama. Iya, nggak apa-apa. Wal ana uhibbu an ata'allama lughata arabiyyati li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Mumtaz. Syukron Marlina. Summa Wahyu Putim, tafadhol Wahyu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Wahyu. Ismil Kamil, nama lengkap saya. Ismil, oke. Ismil, apa tadi? Ismil Kamil. Kamil itu lengkap ya? Iya, Ismil Kamil, nama lengkap saya. Ismil Kamil Wahyu Purbowo. Ana min Semarang, sakantu fi Kutai. Wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughatil arabiyyah li fahmi ma'ani Qur'ani wal hadis. Syukran Wahyu. Summa Fahrizal, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli ana u'arifa nafsi. Ismil Kamil Fahrizal Adnan. Ismi Nidai Adnan. Ana min Samarinda. Sakantu fi Samarinda aidan. Wal al'an ana uhibba an ata'allamal lughatul arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'an wa hadis. Naam, mumtaz. Syukron, Adnan, sama Naira. Naira, tafadholi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isma'uli an u'arifa nafsi. Ismi Kamilu Naira Muti'ah. Ismi Nidai Naira. Ana min Padang, sakantu fi Muara Bungo. Wa ana uhibbu an ata'alama al-lughatal arabiyyata li fahmi ma'anil wa hadis wal hadis. Qur'ani wal hadis. Syukron Naira sama Alvaro, tafadhol. Naam Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismil Kamil Alvaro Sadiq Wistara. Ismi Nidai Alvaro. Ana min Jawa Barat, sakantu fi Depok. Wa ana uhibbu an ata'allal lughatul arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Mumtaz. Syukron Alvaro, summa Sultan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Kamil Muhammad Sultan Aminuddin. Ismi Nidai Sultan. Ana min Jakarta. Sakantu fi Malang. Wal ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyyah arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Mumtaz. Syukron Sultan sama Lilis, tafadholi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismil Kamilu Lilis Royani. Ismi Nidai Lilis. Ana min Jawa Barat, sakantu fi Bekasi. Wal'an ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Mumtaz. Syukron Lilis. Ya, Summa terima kasih. Doni Nur Ramadhani.
Tafadhol, Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. U'arrifa nafsi. Ismil kamilu Doni Nur Ramadhani. Ismi nidai Doni. Ana min Cirebon, sakantu fil Kuningan. Walan ana uhibbuki ana uhibbu an ta'allama lughatal arabiyyata lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Syukran. Mumtaz. Afwan, Doni, summa Irna Safitri, tafadholi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismil kamilu Irna Safitri. Ismi nidai Irna. Ana min Palangkaraya, sakantu fi Banjarmasin. Wal an ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'an wal hadithi. Mumtaz. Syukron Irna, summa ni Baby. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an urifa nafsi. Ismi Kamil, Baby Rahma. Ismi Nidai, Baby. Ana min Jawa Barat, sakantu fi Tasikmalaya. Wal an ana uhibbu an ata'allamu lughata arabiyyata li fahmi ma'ani Qur'ani wal hadis. Mumtaz. Syukron Baby, summa Nurul Aulia, tafadholi. Nurul Aulia, suaranya nggak masuk. Oke, kita ganti dulu ke Jumarni, tafadholi Jumarni. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismil kamil Jumarni. Ismi nidai Marni au Jum. Ana min Buni, sakantu fi Makassar. Wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughata al-arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Mumtaz. Syukron Jumarni, summa Syifa. Syifa, tafadholi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismahuli an arifa nafsi. Ismi Kamil Syifa. Ismi Nidai Syifa Latisha Kuina. Oh, kebalik. Kalau Ismil Kamil itu nama lengkap. Kalau Ismi Nidai itu diisi nama panggilan. Oh, maaf Ustazah. Oh ya, nggak apa-apa. Amin Padang. Sakantu Tangerang. Waan ana uhibbu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata li fahmi ma'ani Qur'ani wa hadi. Syukran. Syifa, sama siapa lagi nih yang belum? Dedi.
Jadi, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismahu li an a'urif wa nafsi ismilkah Kamil. kamil Dedi Syam ismi nidani Dedi Anna minnu Jakarta sakantu fi Cianjur wal an ana uhibbu an ata'alam alamul lugotal arafiyata lifah mi ma'ani nil Qur'ani wal hadis. Syukran. Sama Hadi. Ana Ustazah. Hadi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'irifa nafsi. Ismil Kamil Hadi Sukarsono. Ismi Nadi Hadi. Ismi Nadii Hadi. Ana min Surabaya. Sakatu fi Depok. Wal ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyata li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Mumtaz, syukran Hadi. Nurul, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arrifa nafsi. Ismil Kamil Nurul Aulia Hikmah. Ismi Nidai Hikmah. Ana min Bombana sakantu fi Sulawesi Tenggara. Wal an ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyyah lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Mumtaz, syukran Hikmah. Summa Ana Ustaz Ukhti. Femi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isma'uli an u'arifal nafsi. Ismil Kamil Femi Ernesti. Ismi Nidai Femi. Ana min Padang. Sakantu fi Padang Panjang. Wal ana uhibbu an ta'allamal lughatal arabiyata lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Syukran Femi. Ada lagi yang lain? Atau sudah semuanya? Tafadhol. Tafadhol. Arvino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismahu li an u'arrifa nafsi. Ismil Kamil Arvino Tarmizi. Ismil Nidai Vino. Ana min Pondok Gede Bekasi. Sakantu fi Timika Papua. Jawa amat. Udah mau jam 12 Pak di sini Pak. Ampun, udah ngantuk ini. Sabar Pak. Wal an ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyata li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Mumtaz, syukran Vino. Ada lagi yang belum? Saya belum, Bu. Tafadhol. Tercatat nggak nama saya tuh? Oh, ada kok. Ini saya lihatnya dari sini kok, dari yang hadir. Tafadhol. Silakan, siapa tadi? Ilyas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Isma'uli. Li. An Garifa.
nafsin. U'arifa. U'arifa nafsi. Naam. Asmi'u Kamil Bahar Ilyas. Ismi Nidaul Pak Bahar. Oh, naam. An u'arif Ana min Makassar. ismi Waktu di Tangerang, Jakarta. Wal'an. Ana uhibbu ana ta'lamu. An ata'allama. Al-lughatal. Al-lughatal Marbiyah. Arabiyah. Al-Mautul Arabiyah. Likaumihi. Lifahmi. I'm going to work in Jeddah. Oke. Mumtaz. Syukran Pak Bahar. Ada lagi yang lain? Belum? Ayo Ustaz. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismil kamilu Muhammad Yamin. Ismi nidai Yamin. Ana min Makassar sakuntu fi Tamalakaya. Ana uhibbu an ata'allamal lugatal arabiyata li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadisi. Mumtaz, syukran Pak Yamin. Ada lagi yang belum? Kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Jadi hari ini kita fokusnya ke at-ta'aruf wa tahiyah, perkenalan dan salam. Besok kita akan membahas mengenai al-usra. Al-usra itu artinya keluarga. Jadi besok kalau prakteknya itu memperkenalkan di keluarga itu ada siapa aja kira-kira. Karena udah mau jam 10 juga, kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis aja di grup. Dan untuk materinya mungkin bisa di-print dulu, biar nanti bisa dikasih terjemahannya di bawahnya. Ya, satu paket satu malam tuh ya, Ustaz saya. Iya. Satu PDF itu buat satu pertemuan. Oke, I print it. Kita akhiri pertemuan hari ini. Nakhlatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa aplikasinya Ufti. Linknya apa? Ustazah. Itunya Ustazah. Rekamannya.